Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Muslira, NPM 200120100075. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari kelas Analisis Multivariat kelas C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ahmi Hussein SSI MSc. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mengolah data menggunakan software SPSS, di mana saya sudah melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner yang berjudul Pengaruh Keamanan dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Menggunakan E-commerce Tokopedia. Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini datanya sudah muncul ya teman-teman. Langkah pertama, kita akan menganalisis korelasi dari data tersebut dengan memilih menu analis, lalu pilih correlate, lalu bivariate. Di sini kita memasukkan dua variabel independen, lalu kita pilih klik centang person dan spearman-nya, lalu klik OK. Setelah itu muncullah hasil olah datanya. Langkah kedua yaitu kita akan melakukan analisis regresi logistik. Nah, kita kembali ke data awal, lalu memilih menu analyze, memilih regression, lalu memilih binary logistik. Di sini kita memasukkan dua variabel dependen dan dua variabel independen. Kita pilih option dulu. Kita centang classification plots, customer let me show goodness of it, correlation of estimate, dan declaration history. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah hasil dari olah data logistiknya. Adapun hasil uji korelasinya yaitu dapat dilihat. Nah, ketentuannya itu dimana jika nilai persen dan spermnya itu di atas 0,6 atau 0,7 maka korelasinya tinggi. Nah, uji asumsi di atas nilai persen dan spermnya itu melebihi 0,6 dan 0,7, dimana nilai persen antara variabel keamanan dan kemudahan sebesar 0,685, nilai spermnya antara variabel keamanan dan kemudahan sebesar 0,660. Maka uji asumsi korelasi antara variabel keamanan dan kemudahan dapat diterima. Selanjutnya ada hasil interpretasi data, di mana tabel pertama yaitu case processing summary, di mana hasil dari case processing summary ini digunakan untuk melihat apakah ada data missing atau hilang saat proses pengolahan. Ketentuannya dengan melihat pada N. Nah, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa N berjumlah 33 dengan tingkat persentase sebesar 100%, maka tidak ada data missing atau hilang saat proses pengolahan data, dan tingkat kepercayaan atau valid dalam proses pengolahan adalah 100%. Tabel yang kedua yaitu tabel dependent variable encoding, di mana di atas adalah kode variabel dependent yaitu kategori tidak puas dengan kode 0 dan puas dengan kode 1. Oleh karena yang diberi kode 1 adalah puas, maka tidak puas menjadi referensi atau efek dari sebabnya. Selanjutnya ada tabel classification table. Nah, dapat dilihat bahwa ketetapan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 87,9%. Di atas pada tabel classification table merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau akibat baik kode 1 yaitu puas sebanyak 29, sedangkan yang tidak puas sebanyak 4 orang. Jumlah sampel sebanyak 33 orang, sehingga nilai overall persentase sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 29/33 sama dengan 87,9%. Selanjutnya ada variabel in the equation.
Di atas pada variable in the equation ini, saat belum variabel dependent dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Nilai slope atau koefisien beta dari konstansa adalah sebesar 1,981 dengan odds ratio atau XB sebesar 7.250. Nilai signifikansi atau p-value dari uji Howard sebesar 0,000. Perlu diingat bahwa nilai B identik dengan koefisien beta pada ordinary least square atau OLS atau regresi linear, sedangkan uji Howard identik dengan T parsial pada OLS. Sedangkan XB adalah nilai eksponen dari B, maka eksponennya itu 1,981, di mana XB-nya itu sebesar 7,250. Selanjutnya ada tabel variable not in the equation, di mana di atas pada tabel variable not in the equation menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel saya merasa Tokopedia dapat menjaga informasi pribadi saya, di mana merupakan variabel keamanan yaitu X1, dan saya merasa Tokopedia mudah untuk diakses dan digunakan yang merupakan variabel kemudahan yaitu X2. Selanjutnya ada model summary, di mana nilai Nagel-Kircher R-square sebesar 0,833 dan Cox-Snell R-square 0,435 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu adalah sebesar 0,83 atau sebesar 83,3%, dan terdapat 100% dikurang 83,3% itu 16,7% yang merupakan faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada uji parsial dan pembentukan model, di mana pada uji diharapkan HO akan ditolak sehingga variabel yang sedang diuji masuk ke dalam model. Dengan bantuan tabel variable in the equation ini dapat dilihat variabel di mana saja yang berpengaruh signifikan sehingga bisa dimasukkan ke dalam model. Jika nilai sigma lebih kecil dari A, maka H0 ditolak. Kita melihat tabel contingency table of Hasmer and Lamb show test. Nah, dapat dilihat bahwa ada 4 langkah pengamatan untuk kepuasan menggunakan e-commerce yang tidak puas dan puas. Nilai yang diamati maupun nilai yang diprediksi tidak mempunyai perbedaan yang terlalu ekstrim. Ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini mampu memprediksi nilai observasinya, dengan kata lain modelnya cocok. Selanjutnya melihat tabel classification table. Nah, dapat dilihat bahwa ketetapan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 93,9%. Nah, dari tabel di atas diperoleh nilai prediksi puas yaitu 33 orang puas menggunakan e-commerce Tokopedia. Nah, di mana baris observasi diprediksi oleh model yaitu 1 orang tidak puas menggunakan e-commerce Tokopedia dan 28 orang puas menggunakan e-commerce Tokopedia. Nilai prediksi kepuasan yaitu 1 orang tidak puas menggunakan e-commerce. Baris observasi diprediksi oleh model yaitu 3 orang tidak puas menggunakan e-commerce dan 1 orang puas menggunakan e-commerce. Selanjutnya ada variable in the equation, di mana diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel keamanan adalah sebesar 0,996, yaitu menunjukkan bahwa lebih besar dari nilai 0,05 dengan koefisien regresi positif, sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi terdapat tidak pengaruh antara keamanan terhadap kepuasan menggunakan e-commerce Tokopedia. Yang kedua, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kemudahan adalah sebesar 0,996 dan menunjuk lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi positif, sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Mohon maaf, hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Jadi terdapat tidak pengaruh antara kemudahan terhadap kepuasan menggunakan e-commerce Tokopedia. Adapun kesimpulannya yaitu di mana hasil uji asumsi korelasi didapatkan nilai persen dan spermennya itu di atas 0,6 dan 0,7 sehingga dapat dikatakan memiliki korelasi yang tinggi. Selanjutnya hasil analisis berdasarkan hasil analisis X1 yaitu keamanan dan X2 yaitu kemudahan bersamaan berpengaruh terhadap variabel yaitu kepuasan, namun secara terpisah tidak berpengaruh secara signifikan. Kesimpulan terakhir yaitu model yang dihasilkan di mana P sama dengan 1/1 ditambah E min pangkat min 110,912 ditambah 18.485 X1 ditambah 18.485 X2. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.